Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Segala puji, puja, total, lengkap, utuh hanya milik Allah, hanya bagi Allah. Adapun manusia dipuji, pasti yang dipujinya itu adalah karunia Allah. Adapun manusia dipuji karena Allah masih menutup-nutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan, kekurangan. Cuman itu. Allah tahu semua dosa kita. Allah menyaksikan setiap maksiat kita. Orang lain tahu? Tidak. Kenapa A'agi masih duduk di sini dan saudara masih mendengar? Karena Allah masih menutupi dosa orang ini, aib-aibnya, masa lalunya, keburukannya, kekurangannya. Maka jangan pernah bangga kalau dipuji dan dihormati orang. Karena sebetulnya orang memuji, menghormati karena mereka tidak tahu. Dan tidak perlu sakit hati kalau dihina dan diremehkan orang. Karena penghinaan orang jauh lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Ini saya lihat banyak santri baru. Ini yang dari BKD, benar? Ini dari honorer mau diangkat menjadi PNS. Tahu kenapa sebabnya saudara diangkat? Karena Allah menutupi aib-aibnya. Benar? Menutupi dosa-dosanya, betul? Menutupi kekurangan-kekurangannya, yakin? Kalau dibuka oleh Allah, diterima tidak jadi PNS? Jawab. Kalau Allah membuka sedikit saja aib-aibnya dibuka, diterima tidak? Tidak. Harus selalu berkeyakinan begitu. Kalau guru saya mengajari, selalu pikir apa yang Allah tahu tentang diri kita. Jangan risau dengan apa yang orang tahu. Orang tahu sedikit tentang kita, betul? Tidak ada bahayanya. Orang memuji tidak ada untungnya, orang mencaci tidak ada ruginya. Tapi kalau kita sudah dibuka oleh Allah, sudah rusak. Dan lebih bahaya lagi ditutup, tapi tidak dibuka tobat. Ini istijraj. Terus kita dihormati orang, dihargai orang, padahal dibalik itu ahli maksiat. Ada yang pejabat, pengusaha, penampilannya bagus, bahasanya juga kalau sedang pidato bagus, tapi di belakangnya pencuri, banyak mencuri uang orang lain, uang rakyat. Ada yang di depan kelihatannya wibawa, di belakang kerjanya berzina dengan pelacur, dengan perempuan-perempuan yang tidak menghormati dirinya sendiri. Ini namanya munafik. Ngebagus-bagus topeng, isinya busuk. Tinggal nunggu waktu saja. Terima kasih. Ini kali ini materinya adalah, ini materi yang harus disesuaikan dengan wajah jamaah ya. Ini wajah-wajah banyak masalah. Benar atau benar? Jawab. Benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Tuh.
Banyak masalah itu sumber kemuliaan kalau benar menyikapinya. Yang sedang ceramah ini kira-kira banyak masalahnya? Tahu dari mana? Baru juga datang kali ini. Salah satu masalah kita adalah kebanyakan mikirin masalah orang, ya. Benar? Jadi pegawai negeri kurang kerjanya karena kebanyakan mikirin masalah orang, padahal dirinya saja bermasalah. Ingat baik-baik ya, masalah itu karunia. Masalah itu tidak ada yang bahaya. Yang bahaya itu bukan masalah. Yang bahaya itu salah menyikapi masalah. Ulangi. Soal ulangan itu tidak ada yang bahaya. Soal ujian itu tidak ada yang bahaya. Orang tidak lulus ujian bukan karena soalnya. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Benar? Jadi yang bahaya itu soal atau jawaban? Ya, bagus. Bagus. Monyet kamu, ini soal. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Kalau ada yang mengatakan monyet kamu, bahaya tidak? Oh, tidak ada bahaya sama sekali. Tapi banyak yang tidak tahu jawabannya. Monyet kamu, apa kunyuk? Jadi benjol. Monyet kamu, bukan, saya manusia. Assalamualaikum. Itu jawaban yang benar, ya. Dia mau marah bagaimana? Makanya maaf saja ya. Kalau kita menderita pasti bukan karena banyak masalah. Kita menderita karena salah menyikapi masalah. Ulangi. 1. Seguru seilmu jangan ganggu yang sudah dengar ceramah ini ya. Santri nambah pengetahuan. 1. Resep pertama dalam hidup, siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Ulangi. Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak. Semuanya berkata, ulangi, siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak sesuai dengan keinginan. Yang mantap. Siap menghadapi yang cocok, siap menghadapi yang tidak cocok. Sedia payung sebelum hujan. Siap hujan, siap tidak hujan. Lebih tenang dibanding dengan yang tidak siap payung, betul? Mau tabligh pakai tenda, siap hujan, siap tidak hujan. Kalau tidak pakai tenda, tegang karena takut hujan. Makanya kita harus belajar siap. Mengapa harus siap dengan yang tidak cocok? Karena mustahil seluruh keinginan kita akan terwujud. Mustahil. Pasti ada yang tidak terwujud. Pasti. Karena kalau keinginan semua orang terkabul, pasti kacau. Kacau. Bapak mau sehat? Ibu mau sehat? Orang sedunia mau sehat? Kalau terkabul semuanya sehat sedunia, apa yang terjadi? Dokter saling menyuntik. Dokter gigi saling mencabut. Apotek tutup. Rumah sakit, fakultas kedokteran, farmasi yang menyediakan bahan-bahan obat-obatan, oh banyak sekali. Sakitlah sekali-kali ya. Hiburan.
nambah pengalaman, nambah ilmu, ladang tafakur, penggugur dosa, bagi-bagi rezeki dengan dokter, dengan apotek, dengan tukang bekam. Benar? Saya kemarin sakit leher di sini, capek. Ada santri ahli ngebekam, bekam langsung enak. Terunyut, santri dapat rezekinya. Saya sehat, santri dapat rezeki. Enak kan begitu ya. Rezeki pindah-pindah tapi jadi amal soleh. Bagaimana kalau semua yang ingin jadi pegawai negeri semuanya terkabul? Apa yang terjadi? Kacau. Bagaimana kalau tiap yang ingin jadi presiden semuanya terkabul? Lagi ngepel kata pembantu yang jadi presiden, jadi. Tukang parkir pusing urus parkir mau jadi presiden, jadi. Betapa hancurnya negara. Bagaimana kalau ada 10.000 lelaki tertarik kepada seorang wanita solehah yang baik hatinya dan terkabul? Antrinya ya. Mau kaya, yang lain mau kaya tidak? Mau dibagi mobil, baru 2 gratis. STNK BPKB diperbaharui tiap tahun, gratis bensin full tank tiap hari. Mau? Orang lain mau tidak? Kalau terkabul semua bagaimana? Jalan kaki Pak, macet total. Digigit anjing baik buruk? Nah, bingung ya. Nyebut buruk takut salah, nyebut baik takut terkabul. Ada yang minta jodoh, ya Allah saya ingin jodoh, belum nikah, kata pemuda. Allah mendengar tidak? Pakai bahasa Sunda, Allah paham tidak? Gusti ya Allah abdi teh jomblo, hoyong nikah ya Allah, punten atulah. Tiba-tiba keluar dari rumah teh terkabul atuh Pak. Ada yang melirik, kutap, ketap, tanpa risih langsung mendekati itu Pak. Makin gowok teh karena bitis hadirin. Ya Allah, saya teh pengen wanita soleha, kenapa yang datang anjing betina? Lalu dibawa ke dokter, kata dokter teh ini mah gigitannya dalam, bogoh pisan anjingna. Bawa ke rumah sakit, dijahit, hari berganti hari, tahu rahasia takdir, ternyata jodohnya perawat. Makanya jangan suudon ya. Allah teh ngasih jodoh dia teh perawat, tapi bagian gigitan anjing. Jadi SOP harus dipatuhi ya. Digigit dulu gitu. Semuanya ada jalurnya takdir tuh. Benar? Ya saya juga begini teh Pak. Pakai banyak yang tidak cocok Pak. Saya teh anak tentara ini. Aslinya mah Pak cita-cita teh pengen masuk akabri dari dulu teh. Tapi tidak jadi karena kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI malah jadi tuh yang tidak cocok teh ternyata yang terbaik. Makanya jangan rewel ya.
Tapi bagi yang belum punya jodoh, tidak usah nyari anjing ya. Cik mana anjing teh nu ngegel. Belum punya jodoh apa? Karena beda-beda episode tiap orang. Juga bapak yang digegel anjing jangan senyum-senyum, asik. Beda Pak, mungkin rabies ya. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 216. Apa? Al-Baqarah ayat berapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustaz, yang suaranya bagus saja. Tes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, padahal baik menurut Allah bagimu. Dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal jelek menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya berbaik sangkalah. Walaupun tidak cocok dengan keinginan kita, berbaik sangka. Insya Allah akan dapat yang terbaik. 2. Kalau sudah terjadi harus ridho. Ulangi. Mana suaranya? Yang mantap. Bagus. Sedang jalan, ada genteng jatuh kena jidat, sorolok. Bagaimana? Ridho. Tidak boleh mengatakan saya tidak terima. Saya tidak terima. Tidak mungkin tidak terima. Itu tanda terimanya sudah ada. Benyut, merah. Orang menderita bukan karena kenyataan. Orang menderita karena tidak menerima kenyataan. Ada 2 pilihan, tidak bisa nerima atau tidak mau nerima. Tidak mau nerima. Bisa. Udah penjol, ya saya terima. Ini tanda terimanya, beres. Kenapa ada calon bupati yang stres dulu tidak mau pakai baju? Karena enggak terima. Takdir dia tidak jadi. Padahal orang jadi bupati bukan perkara pemilih, perkara takdir. Ya kalau Allah enggak takdirkan, enggak kepilih. Allah takdirkan pada milih. Coba Obama presiden Amerika. Musuh Amerika di Afghanistan siapa? Osama. Coba kurang apanya itu? Segitu deketnya. Iya kan? Padahal nama segitu banyak. Dan oleh Allah diatur ada mirip namanya. Iya. Musuhnya di Irak siapa? Saddam Hussein. Presiden Amerika Hussein Obama. Sami Husseinnya. Iya. Kalau Allah mau ngatur mah kejadian. Makanya kalau nasi jadi bubur, terima, ridho, sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal. Jadi bubur ayam spesial. Jelas Pak? Sekarang dilatih di sini, ada yang kenal ya tadi dilatih, terima. Dan nggak diterima, dia tetap harus latihan, benar. Nih nanti malam latihan ya. Nanti malam ini jalan malamnya terima Pak. Dan nggak diterima, dia tetap harus pergi ke sana. Sampai nanti ke hutan di sana. Oh, kan banyak binatang buas.
Kenapa? Jangan mempersulit diri, Pak, tenang aja. Pergi belum, apa belum, kenapa menderita dari sekarang ya? Ada ular, apa aja sih binatang di sana tuh ya? Kalau jengking, ya angkrik mah disembunyikan, Pak, kurang serem. Saya tidak nyebut di sana, di kebun binatang nih, Pak. Jadi Bapak jangan ngarang dari sekarang. Terima we. Jalannya jalan saja. Bagaimana jalan sambil zikir? Aduh, capek nih, sama yang lain juga capek. Zikir aja. Nasi jadi bubur, bubur jadi bubur ayam spesial. Tadi latihan berkuda, Pak, sore. Rupanya kurang dipanaskan kuda teh, keseleo eta kuda teh, Pak. Ninjok klek, tangannya sampai ke bahunya. Cingkut, cingkut. Ya udah nggak apa-apa. Udah waktunya istirahat, tinggal diurut. Kenapa ya kuda tadi bagus sekarang begini? Nggak usah nyebut tadi, kan sekarang keseleonya juga. Namanya juga makhluk hidup. Apalagi kudanya sudah sepuh, 24 tahun. Kalau diorangkan itu 24 kali 3, 72. Abi naik aki-aki kan kurang ajar hadirin. Tapi karena kuda mah seneng dinaikin. Dah terima, tinggal turun dari kuda, diurut, beres. Walaupun tidak cocok dengan rencana, ya tidak apa-apa. Dan tidak harus selalu cocok, benar? Jadi kalau sudah terjadi bagaimana? Ridho. Terima sambil ikhtiar. Sakit gigi, ridho sambil pergi ke dokter gigi. Sesampainya di dokter gigi ada tulisan, maaf dokter tidak praktek karena giginya sedang sakit. Coba mau terus gimana? Terima lagi, jangan aing tahu dokternya sakit saya nggak akan datang. Nah ini stres. Bagaimana nggak datang, udah nyampe? Belok kiri kanan kanan kanan, tiba-tiba macet. Mun ke kiri, udah jelas di kanan ya. Ada yang suka kayak gitu di sini? Ya makanya wajah-wajah stres ini ya. Tiga, jangan mempersulit diri. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Apa bahasa Sundanya? Tong ngariripuh. Loh, kenapa jadi ngariripuh maneh ke saya? Maneh tong ngariripuh maneh salah, tong ngariripuh diri. Jangan banyak ngarang. Udah banyak kesulitan yang kita karang, pas dilewati mah enggak sesulit yang dikarang. Benar? Ini zaman sebelum panggilan apa? Jadi PNS teh, waduh ngarang mah ari abdi iraha. Ada yang sudah berpuluh tahun jadi honorer? Ada? Coba kalau saya dari dulu diangkat, dulunya udah nggak ada. Memang waktunya sekarang. Kalau dulu diangkat nggak masuk ke pesantren ini, betul? Terima segalanya teh ada takdirnya. Jangan ngarang, ya. Bukan tidak boleh merencanakan, bukan tidak boleh memprediksi, tapi jangan sengsara oleh pikiran sendiri. Kan banyak tuh yang ngarang, aduh, ada seorang anak bapak-bapak pulang kantor gedubrak. Kenapa Pak? Gawat, aduh hancur. Kenapa Pak? Kata anaknya. Dengar-dengar sebentar lagi kantor akan bangkrut. Terus gimana? Kalau bangkrut berarti Bapak di PHK anak-anak. Ya terus, kalau Bapak di PHK saya nggak bisa membiayai kalian. Lalu kalian akan dikeluarkan dari sekolah. Lalu kalian akan minta-minta di pinggir jalan. Kemudian ada yang menculik, dibawa ke Nigeria. Oh jauh teuing bayangan.
Masa baru dengar rencana aja ujuk-ujuk ke Nigeria, tapi itu ngaki. Biasa-biasa sajalah. Saya sudah umur 54 nih Januari tahun depan. Udah banyak Pak hal-hal yang dahsyat dalam hidup saya. Mungkin bapak-bapak mah belum nyobain ya. Dihina rame-rame se-Indonesia. Biasa wae geningan Pak. Sekarang yang arah rambeknya juga pada minta maaf. Kenapa? Karena segalanya ada waktunya. Waktu ngambek, waktu minta maaf. Jalani lah hidup mah ya. Setuju? Nggak usah ngarang, nanti di sana mau latihan apa cicing. Jalanin saja sana. Pokoknya kami sudah merancang latihan yang paling mengerikan ya. Hanya jalan ke atas ya. Emang di atas terada gawat ya. Nikmati saja Pak, setiap ujian sudah diukur oleh Allah. Betul? Ada saat dipuji, dicaci, senang, susah. Mungkin nanti Bapak di sana tidur, ya begitulah dengan beralaskan yang enggak enak dipakai tidur. Nanti pulang ke rumah Pak, lihat kasur tuh, ya Allah, padahal puluhan tahun kasur dikutuk oleh Bapak Pak. Tapi pulang dari sini itu jadi kasur terindah di dunia. Tuh gara-gara latihan Pak. Masya Allah. 4. Evaluasi diri. Ulangi. Evaluasi diri. Sekali lagi. Evaluasi diri. Yang mantap. Evaluasi diri. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Tak ada satupun kebaikan kecuali datang dari Allah, dan tak ada keburukan yang menimpa kecuali diundang oleh dosa sendiri. Jadi semua kepahitan teh pasti yang undang siapa? Siapa? Saya baru tadi ketemu seorang dokter lulusan Amerika menceritakan tentang derita orang-orang yang perokok Pak. Saya heran kenapa ya orang-orang tuh merokok, padahal dipastikan itu paru-parunya akan rusak, pembuluh darahnya akan menyempit, itu mesti nantinya itu paru-parunya akan sakit, sesak nafas, kemudian akan penyempitan pembuluh darah, dan itu menyebabkan penyakit jantung, darah tinggi, stroke. Jadi benar-benar itu perokok itu sedang menabung petaka. Makanya saya senang di sini tidak ada yang merokok ya. Kenapa wajahnya begitu? Di sini tidak ada yang merokok, bagus Pak. Hati-hati nih Pak, merokok tuh ya nggak salah tuh. Kediri celaka, nyelakain orang lain. Ke dalam di sini ngeracunin, keluar ngeracunin orang, orang tidak ridho. Ya Allah, gara-gara dia ngerokok, asma saya kumat, saya enggak ridho. Tuh si tukang ngerokok teh sing ambeien, si loba hutang, diijabah Pak. Makanya para perokok mah hidupnya teh lihat aja jarang yang bahagia, dan ngerokoknya juga udah menderita. Jarang sekali lihat perokok senyum gitu. Enggak ada. Itu ngariut tadi. Dan seperti orang yang enggak punya kerjaan, sedot tiup, sedot tiup. Orang lain mau wirid ngapalin ini mas sedot tiup, dan wajahnya teh seperti yang blow on mas sedot tiup. Pernah ada seorang cucu adik kakak ketemu kakeknya lagi ngerokok, lagi ngapain kek, lihat sendiri lagi apa nih, kek bagi dong rokoknya. Nggak boleh. Kenapa kek? Bahaya tahu. Tuh deh dasar aki-aki liur gitu. Udah tahu bahaya dikenyotin. Pak,
gaji kecil sekali ngerokok 15.000, sehari 2 bungkus 30.000, sebulan 900.000, setahun 900 kali 12 berapa buletin aja lah 11 juta ya, 10,8 kan, setahun 11 juta pakai ngerokok. Jumatan berapa Bapak? Nah gini, saya akan coba tes. Kalau punya uang 2 lembar 150.000, jujur berapa yang akan disedekahkan? Jawab jujur. 50.000, bagus, jujur ya. Tambah uangnya 3 lembar jadi 170.000. Yang berapa yang disedekahkan? 20, bagus sekali ya, jujur ya. Sok sejujur-jujurnya Pak. Sekarang ditambah lagi rezekinya jadi 4 lembar uangnya jadi 175.000. Waduh, lihat gembira sekali ya. Mereka gembira menemukan 5.000-an. Belum selesai, tambah lagi lembaran uangnya supaya makin banyak menjadi 177.000. Wah, ada yang bertahan 5.000, selebihnya 2.000 ya. Jadi ngasih 50.000 teh nyesal tuh Pak. Pak, sekali Jumatan 2.000, sebulan 8.000, setahun 96.000, merokok 11 juta. Coba wajar nggak orang kayak gitu dikasorgakeun? Psikopat juga kita, goreng patut kopet, loba omongnya nggak? Kan pantes pisan Pak, mau meninggalnya teh gitu Pak. Harus diingat loh Pak, kalau kita tua beda ngurus anak dengan anak ngurus orang tua. Kita punya anak, kita habis-habisan Pak kalau anak sakit supaya anak sembuh. Tapi kalau Bapak udah tua penyakitan, belum tentu anak-anak habis-habisan pengen Bapak sembuh ya. Nggak sembuh nyusah, apalagi nggak jelas warisannya gitu ya. Hegering atau apa teh iraha maut na apa engel atau pala gitu. Nah si perokok mah masa tuanya tuh dijamin kata dokter tuh Pak akan penyakitan. Karyawan Pemda berhenti ngerokok. Kerjanya mengeluh gaji kecil, tapi dikasih gaji dibakarin cuma 11 juta Pak. Anak belajar KTK Quran bayaran 5.000, nggak kuat bayar Pak. Dasar bapak-bapak nggak tanggung jawab. Kenapa jadi pada melotot gini ke saya? Dasar tukang ngerokok ya. Awas, jangan coba-coba ngerokok di pesantren ya. Kualat. Waktu SMA saya dihina teman-teman, Gim, bencong lu. Kenapa bencong? Masa lelaki nggak ngerokok gitu Pak. Ajak aja lihat bencong, ternyata lagi merokok semuanya Pak. Ngerti nggak deh? Adalah jangan cari penyakit ya. Semua penderitaan diundang oleh kita sendiri. Terakhir, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Apa?
Kenapa? Karena selain Allah semuanya la haula wala quwata illa billah. Semua yang hadir mau ngasih kepada saya 1 butir kurma. Oleh semua nih ada 1 kurma. Pokoknya mau ngasih 1 aja kurma. Tapi Allah tidak menghendaki saya dapat kurma. Kira-kira sampai tidak kurmanya? Jawab. Tapi semuanya mau ngasih, cuman Allah yang enggak mau. Saya juga mau dikasih, tapi Allah enggak mau. Dapat enggak kurma? Yakin? Yakin. Mau jodoh, mau apa, Allah yang menentukan. Kalau Allah mengatakan tidak, pasti enggak kejadian. Nanti saya ditanda tangan atasan saya. Kalau Allah enggak kehendaki, enggak bisa nanda tangan, itu kakueng. Mau dicap jempol, jempolnya enggak ada. Kalau Allah mau ngegagalin mah gagal we Pak. Mau jodoh, walaupun cinta, aku cinta padamu sayang, all my life, Allah pokoknya lebay lah ya. Tapi Allah takdirkan tidak jodoh, demi Allah tidak akan pernah nikah. Nggak ada naik pangkat tanpa izin Allah. Tidak ada orang beli ke kita tanpa izin Allah. Makanya tos jangan ngarap-ngarap sama makhluk ya. Jangan menjilat sama atasan. Tuh lihat yang kasus-kasus korupsi itu, karena dia ngarap-ngarap ini hancur namanya. Betul tidak? Membangun karir capek puluhan tahun, di ujungnya ketahuan maling. Padahal rezeki sudah cukup, nggak kurang rumahnya, hartanya, tabungannya, tapi jiwanya miskin, maling saja terus. Pak, para koruptor teh bukan orang sedikit duitnya Pak, saking banyaknya sampai ditembok itu duit tuh Pak. Tembok dilubangin, simpen uang terus ditembok lagi. Aneh kan, blow on sekali. Lihat enggak, megang enggak. Kalau kang usapan tembok kan jantan kieu hadir. Itu teh gelarnya enggak kurang Pak, jabatannya enggak kurang, hanya imannya yang kurang dan akalnya kurang. Benar? Pegawai negeri biasa-biasa ya, belum tentu panjang umur. Enggak akan selamat tuh yang korupsi itu. Masih makan uang haram, masih masakan keluarganya uang haram, nanti anaknya ngegebugan bapaknya, karena memang uang haram membuat dia berpikir haram dan berkelakuan haram. Kalau ketemu uang haram nggak akan baik, berbuat baik, pasti maunya berbuat maksiat, karena itu memakanan setan ya. Pegawai negeri jangan ngebanding-banding dengan orang lain. Yo, wah si itu mobilnya bagus, jangankan satu korp, adik kakak aja seibu sebapak beda-beda takdirnya. Tong liar-liar pengen mobil, kalau kebanyakan lihat meteran bensin belum waktunya. Setengah nas ya, jual apa? Mending naik ojek, naik sepeda atau naik kuda ke kantor. Dah, kalau semua sekarang akan mencelakakan, tapi Allah tidak menghendaki celaka, akan celaka tidak? Jawab. Tidak. Yakin? Tes. Silakan lempar Pak, kopea, handphone, tas apa aja ke wajah saya. Kalau Allah tidak takdirkan, enggak akan kena. Sok. Ayo. Sok. Ayo. Nah nyumput Pak, ayo. Ayo. Ada yang sudah megang-megang cantik kopea. Kenapa enggak ada yang lempar? Cuma satu jawabannya, karena Allah tidak menghendaki. Gimana caranya ya orang sebanyak ini jadi kompak? Kan Allah yang ngebulak-balik hati. Tinggal dibalikin we, jadi nggak mau lempar, nggak lempar. Si Akang udah megang-megang kopea ya, tapi di hatinya ada yang ngeharewos, kualat sia, kualat. Terjadi hadirin. Kan fa'ala maha fujuroha wa taqwaha, diilhamkan mau baik mau buruk tuh. Tapi kalau Allah tidak menghendaki nggak kejadian. Nih perang,
Boleh tiarap. Rasulullah juga pakai baju besi 2 lapis, pakai helm, ya. Tapi dan nyawa mah nggak akan ketukar. Nggak ada orang yang mati di medan perang kecuali cuma satu sebabnya. Waktunya habis. Jadi perang itu tidak menyebabkan kematian aslinya mah, tapi jalan kematian. Mengerti Pak? Punten, saya pernah ditakdirkan oleh Allah diberikan kesempatan terjun bebas Pak. Di Kopassus dulu. Saya tanya sama pelatih, banyak nggak nih siswa yang pada mati? Jarang katanya. Yang matinya pelatih. Oh kalau gitu saya mau ya nggak? Sebab saya siswa ya nggak? Hidup Pak sampai sekarang. Padahal itu teh gawat latihan terjun payung tuh Pak. Kalau nggak kebuka mah gepeng itu. Tapi maaf Pak, salah satu pelatih saya meninggal. Padahal nggak kurang ribuan kali terjun. Kalau sudah waktunya mah nggak ada jagoan. Benar? Dari perang-perang mah nggak ada yang jagoan. Semuanya juga hanya karena ketentuan Allah. Makanya udahlah mulai sekarang mah jangan banyak berharap dari makhluk. Jadi hati makin berharap dipuji, dihargai, dihormati, dibalas budi, wah, makin jelek akhlak kita, makin jauh dari pertolongan Allah. Yang punya semua karunia itu cuma Allah. Saya ini belum menikah, kalau lihat lawan jenis kunang-kunang. Lawan jenis apa dulu? Lihat kucing? Iya, saya juga lihat kucing kunang-kunang. Ini mah udah keterlaluan syahwatnya. Harus minta ke Allah yang bisa melunakkan syahwat. Ada yang galak, harus minta ke Allah karena amarah juga ciptaan Allah. Apapun kebaikan itu hanya ada dalam genggaman Allah. Makanya minta awe ke Allah. Ingat waktu dulu mau ngebebasin tanah di depan, kan dipagar tuh Pak, sama yang punya tanah tuh. Datang kiai, masa pesantren kita kecil ada tanah di depan, tapi mahal tiap bulan naik harganya. Kun baik gitu. Minta sedikit ke Allah, minta banyak ke Allah, minta banyak we sekalian. Iya ya, kenapa kita minta nyicil? Ya Allah lunasi, blek kebeli tuh. Makanya Bapak Ibu, masalah terbesar adalah kalau kita bergantung, bersandar, berharap kepada selain Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal ke Allah, Allah cukupi semua keperluannya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Jangan takut menghadapi persoalan hidup. Takutkah kita tidak ditolong oleh Allah menghadapi hidup ini? Syariatnya siap menghadapi apapun. Ridho kalau Allah sudah memberikan takdirnya. Jangan dipersulit. Kemudian cepat tobat, evaluasi apa nih masalah pengundang kepahitan, dan kejarlah pertolongan Allah. Karena cuman Allah yang bisa menolong kita. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Karim. Engkau maha tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa, sebanyak apapun maksiat yang kami lakukan ya Allah. Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni ya Allah maksiat yang berulang-ulang kami lakukan. Padahal kami tahu itu dosa. Engkau menyaksikan semuanya ya Allah. Ya Allah, berikan kesanggupan kami menjauhi maksiat. Berikan jalan agar kami bisa jauh dari dosa sejauh-jauhnya. Berikan kekuatan iman ya Allah, agar duniawi ini tidak memperbudak dan menipu kami. Jangan biarkan kami terjerumus karena nafsu ya Allah. Jangan biarkan kami bergelimang maksiat karena syahwat. Jangan biarkan kami menjadi makhluk zalim karena tidak bisa mengendalikan amarah. Ya Allah, karuniakan kepada kami iman yang teguh, istiqomah ibadah, ikhlas, qalbun salim.
Karuniakan kepada kami akhlakul karimah, kehidupan yang penuh barokah, akhir hayat husnul khotimah, wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah. Semoga latihan bapak-bapak dan ibu-ibu ini benar-benar penuh dengan hikmah. Saran saya sederhana saja Pak, kurangi bicara, perbanyak zikir. Zikir saja Pak, capek zikir, kedinginan zikir, susah tidur zikir, apapun zikir saja Bapak bisa rasakan. Hati tenang, badan menjadi lebih kuat, kita tidak akan mudah mengeluh. Kurangi bicara, perbanyak berzikir. Setiap kali mikir, jadikan zikir. Insya Allah Allah akan menolong. Fadkuruni adkurkum, maka ingatlah padaku, aku akan ingat padamu. Itu jaminan Allah. Terima kasih hadirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.